Ada 3 silent killer of marriage. Dan yang nomor 3, penting banget teman-teman semua ketahui. Mari kita bahas bersama-sama dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kalau teman-teman pernah dengar soal silent killers, maka kita akan membayangkan apa-apa yang kita nggak sadari, tapi menjadi killer untuk sesuatu. Dan kali ini kita akan bahas soal silent killersnya marriage. Yuk, yang pertama, kita ini sering tanpa sadar menikah karena fantasi kita. Fantasi akan sebuah pernikahan yang ideal, yang membahagiakan, atau fantasi akan pasangan kita. Apalagi saat ini ada banyak sekali pengaruh media sosial yang membuat hal-hal yang begitu luar biasa indah masuk dan menjadi fantasi kita. Kita melihat di media sosial ada banyak sekali orang yang begitu romantis banget dengan pasangannya. Kemana-mana mereka pergi berdua, gandengan tangan, nanti laki-lakinya memberikan bunga, perempuannya begitu bahagia menerima hadiah yang diberikan, mereka berpelukan, wah luar biasa romantis banget. Juga dalam kehidupan rumah tangganya, kita melihat bahwa wow, rumah tangganya kayaknya happy banget. Media sosial tanpa sadar membuat kita membangun fantasi kita. Padahal kan kita tahu ya, yang apa yang ditampilkan di media sosial itu belum tentu realitanya. Kan medsos kan dunia tipu-tipu kan. Kita ada banyak sekali hal-hal yang kita nggak tahu di balik kisah-kisah yang nampak ideal itu. Nah, pengaruh media sosial seringkali membangun fantasi-fantasi yang mempengaruhi kita. Banyak juga orang yang akhirnya enggan untuk menikah gara-gara mereka terlalu ideal untuk membangun fantasi tentang seseorang yang akan menjadi pasangannya atau sebuah pernikahan yang mereka anggap sebagai pernikahan yang ideal itu. Banyak yang tanpa sadar lalu mengejar fantasi itu ketika sudah menikah dan enggan lalu menerima realita-realita yang terjadi dalam pernikahannya maupun juga realita-realita yang terjadi dalam hidup pasangannya. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Nah, yang pertama kita perlu untuk memiliki kesadaran bahwa realita seringkali berbeda dengan fantasi yang kita bangun itu. Nah, yang kedua, kita perlu membicarakan apa yang menjadi fantasi kita ketika kita menikah. Kita perlu menyampaikan apa yang menjadi pandangan ideal kita kepada pasangan kita. Dan perlu juga untuk kita mendengar apa yang menjadi fantasi pasangan kita. Sehingga kita menjadi paham dan kita lalu menemukan solusi bersama. Realitanya, kan mungkin kita nggak bisa memenuhi fantasi yang ada itu. Maka kita akan menemukan jalan-jalan keluar bersama. Jadi kita hidup menapaki hari-hari bukan pada fantasi, tapi realita. Nah, ini penting sekali. Jadi yang pertama, kita tanpa sadar menikah karena fantasi kita. Itu silent killer yang pertama. Silent killer yang kedua, banyak sekali pasangan merasa bahwa pasangannya itu adalah pemenuh segala keinginannya. Ini problem banget nih ya. Dari fantasi itu lalu terbentuk keinginan. Cantiknya pasanganku atau gantengnya suamiku ya. Cara bicaranya yang aduh menyejukkan banget ya. Atau perhatiannya, ada kejutan-kejutan cinta yang dia sampaikan ya. Atau bahkan kekayaannya ya. Ada kan ya yang menikah gara-gara dia mengejar fantasi hidup nyaman atas kekayaan. Nah, semua bentukan keinginan-keinginan itu lalu kita tumpukan pada pasangan kita sebagai pemenuh segala keinginan kita. Padahal kan tidak ada satupun orang yang bisa memenuhi segalanya, segala keinginan kita dipenuhi oleh satu orang itu. Rasanya agak-agak, ya 1 dari 1000 orang mungkin ya. Nah, yang menjadi problem juga adalah keinginan-keinginan itu bisa terbangun karena luka dari masa kecil kita. Luka yang lalu membuat kita punya kehampaan batin karena sikap orang tua kita misalnya. Misalnya ya, orang tua yang nggak pernah punya waktu untuk datang di acara-acara penting di sekolah kita ketika kita masa kecil. Atau orang tua yang nggak pernah memeluk yang membuat kita lalu serindu sekali memiliki pelukan, memiliki waktu yang banyak dengan pasangan kita.
Nah, kita lalu merasa, waduh, ketika mendapatkan pasangan yang punya waktu, yang sering memeluk kita, kita merasa, ini nih pemenuhnya. Padahal luka masa kecil itu nggak bisa lalu disembuhkan karena ada pribadi yang memenuhinya. Itu kekonyolan. Kenapa? Karena nanti kita selalu menuntut pasangan kita memenuhi kehampaan batin kita itu. Luka masa kecil hanya bisa diselesaikan dengan proses memulihkan dengan pribadi yang melukai itu, yaitu papa mama kita. Nah, itu ada banyak caranya ya. Ada ya kita menghampiri orang tua kita kalau mereka masih hidup, atau dengan beberapa pendekatan ketika orang tua kita sudah meninggal misalnya. Nah, itu tuh ada sesuatu yang penting untuk kita sadari sehingga kita nggak bisa memenuhi luka kita kan yang terjadi karena papa mama kita kepada pasangan kita. Jadi kesalahannya adalah ketika kita menumpukan itu pada pasangan kita yang bisa memenuhi keinginan kita. Itu problem banget. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kita perlu mengenali dulu dan menyadari luka kita. Dan proses selanjutnya, kalau kita bisa menapaki untuk memulihkannya, itu keren banget ya. Lalu tanyakan pada diri kita ya, mengapa sih saya sering menuntut pasangan kita? Kok saya sering menuntut dia punya waktu lebih ya? Kok sering saya menuntut sekali dia memeluk saya? Jangan-jangan kita punya kebutuhan batin akibat luka pada orang tua kita. Kita perlu memeriksa. Lalu kita juga harus sadar bahwa pasangan kita juga punya kebutuhan loh. Nah, kita perlu juga diskusikan ya, ngobrol, kecenderungan-kecenderungan sikap kita gimana ya. Kalau saya lagi terpacu untuk marah, saya itu cenderungnya gini, gini, gini loh. Saya itu inginnya ini loh. Sehingga kamu harusnya bersikap gini, gini, gini ya. Nah, itu membuat pasangan kita ngerti untuk bersikap ketika kita melakukan atau memunculkan kecenderungan dari sikap kita itu dalam situasi tertentu. Jadi pasangan kita nggak salah paham. Kita juga menjadi pribadi yang merasa dipenuhi karena apa yang kita butuhkan itu terpenuhi. Jadi silent killer yang kedua adalah merasa pasangan kita adalah pemenuh keinginan kita. Nah, yang ketiga, kita ini seringkali terjebak pada mitos tentang cinta adalah segalanya. Oh, kalau kita pertama kali ketemu kan lalu kita berkata, you are my everything, you are my other half. Ya, itu tuh sebenarnya proses awal dari cinta. Cinta awal itu ya infatuation itu ya, kebirahian itu terdorong kan muncul ketika percikan cinta itu muncul, lalu uh, infatuation itu muncul ya, cinta yang awal banget, yang dangkal banget. Dan infatuation itu lalu bisa makin menguat ketika ada physical intimacy ya. Nah, problemnya adalah ketika terjadi physical intimacy, itu tuh kita lagi makin kuat lagi ya, karena bener ya kita ini merasa cocok banget dengan kamu ya. Padahal perasaan cocok deket itu ya di awal-awal cinta itu karena proses dampak hormonal ya, itu ada hormon namanya oksitosin yang keluar karena pacuan itu. Triggernya adalah sentuhan fisik. Kan padahal menikah bukan hanya sekedar urusan fisik ya. Banyak banget urusan dalam hidup pernikahan itu. Nah, yang jadi problem adalah kalau sudah terjadi physical intimacy, deep talk, ngomongin soal makna, ngomongin soal apa-apa yang perlu, apa yang menjadi tujuan pernikahan, apa-apa yang menjadi visi kita terhadap anak-anak, menjadi nggak murni lagi ya. Itu problemnya. Jadi kita harus sadar bahwa cinta nggak bisa menjawab segalanya. Cinta penting, tapi kita juga perlu untuk mengelola emosi, mengelola visi kita terhadap kehidupan bersama, apa yang menjadi tujuan-tujuan dalam kehidupan ke depan ketika masa tua bagaimana. Karena kan ini perjalanan panjang banget ya. Pernikahan itu kan nggak sprint, tapi maraton yang panjang banget yang nggak pernah selesai sampai dengan maut memisahkan begitu ya. Nah, ini problemnya ketika kita merasa cinta itu segalanya. Nah, ini cara mengatasi gini. Jangan pernah berhenti menjadi lover, tapi terus beranjak dari lover menjadi partner. Tapi juga bukan hanya sekedar partner yuk. Partner masa hidup sekamar ya, tidur bersama enggak. Tapi partner in love ya. Partner yang punya visi yang sama, yang kita mengusahakannya terus. Dan sekali lagi kita perlu diskusikan bersama dengan pasangan kita ya, sehingga kita
benar-benar bisa menjadi lebih realistis dengan kehidupan dengan pasangan kita. Nah, jadi kita udah ngomongin 3 silent killers yang kita perlu tahu. Kita sering kali menikah karena fantasi. Kita merasa pasangan kita itu bisa memenuhi segala keinginan kita. Dan kita terjebak pada mitos tentang cinta adalah segalanya. Kira-kira apalagi ya silent killer yang menurut teman-teman seringkali mewarnai pernikahan happy couple. Demikian kali ini, kalau episode kali ini memberkati, silakan like dan share teman-teman yang lain, dan bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau berdoa untuk teman-teman ya. Yuk kita berdoa ya. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh belajar untuk memperkuat kehidupan pernikahan kami, dan kami menjadi sadar karena ada banyak sekali silent killer yang kami tidak sadari. Biarlah kami semakin hari semakin erat, dan kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang sedang bergumul. Tuhan, eratkan mereka, berikan keterbukaan dan kerinduan untuk mempertahankan kehidupan pernikahan. Berikan kebahagiaan dan menemukan makna dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus berkati.